Yesus to partano batoan. Yesus to nagabi perlinggoma di golutta. Haleluya. Namun berhaba-habai Tuhan mapalinggoma mi. Pupuntal pe portibion Tuhan mapalinggoma mi. Ay Jesus to partano batoani di tano di orumon. Ay Jesus to partano batoani horo di salelengtai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Lukas pasal 6 ayat 49. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kokohnya sebuah bangunan sangat bergantung pada kualitas fondasinya. Jika kita menanam fondasi semakin dalam, maka bangunan di atasnya akan kokoh. Apalagi jika kita menggunakan batu bermutu baik, itu akan menambah kukuh gedung di atasnya. Pada akhir dari pengajarannya, Tuhan Yesus memberikan sebuah penekanan yang sangat serius. Dia menekankan dua hal yang penting, yaitu mendengar dan melakukan. Siapapun yang mau mendengar sekaligus melakukan pengajarannya, maka orang itu adalah seorang bijaksana. Tuhan Yesus mengibaratkannya seperti tukang bangunan. Dia mendirikan rumah dengan kualitas fondasi dan batu yang baik. Jadi ketika hujan, banjir dan badai menerpa, rumah itu akan tetap berdiri kokoh. Akan tetapi ada orang yang sebaliknya. Mereka hanya mau mendengar tetapi tidak melakukan. Tuhan Yesus mengatakan orang jenis ini seperti seorang tukang yang bodoh. Dia sedang membangun rumah di atas pasir. Jadi saat hujan, banjir dan angin keras menimpanya, maka rumah itu roboh. Sama halnya dengan orang yang sedang belajar bahasa baru. Jika mendengar ajaran gurunya, maka dia menjadi tahu tentang bahasa itu serta artinya. Namun jika dia tidak pernah menggunakannya dalam percakapan, lambat laun tentu saja bahasa itu akan hilang. Dia akan segera melupakannya. Sia-sialah waktu yang dia gunakan untuk belajar selama ini. Dia akan rugi karena telah membuang-buang waktu dan uang untuk belajar namun tidak menghasilkan apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, kita memang harus membaca dan mendengar firman Tuhan. Itu adalah cara kita mengenal Allah, sekaligus mengetahui kehendaknya bagi kita. Namun, jangan berhenti sampai di situ. Kita harus membuat firman jadi nyata, terlihat, terdengar, dan dirasakan setiap orang. Oleh karena itu, kita harus menghidupi firman itu dalam setiap bidang hidup keseharian. Hanya dengan cara ini, maka kita memuliakan Allah. Bukan lagi hanya dengan kata, tetapi juga dengan aksi nyata. Selain daripada itu, iman kita akan semakin kokoh. Apapun pergumulan yang menerpa kita, kita tetap teguh berdiri, melanjutkan perjalanan hidup kita untuk menggapai harapan yang baik yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur atas kasih, berkat, dan perlindungan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan untuk dapat lebih lagi hidup di dalam kehendak-Mu. Dan kami mampu melakukannya Tuhan, sehingga iman kami pun kokoh. Ya Tuhan, berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan juga berikan kami apa yang perlu. Dan kami mohon perlindungan-Mu, jaga kami, dan ampuni dosa serta kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Kau menerimaku bukan karena kebaikanku, Engkau melayakkanku. Oh, Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku surut rencana-Mu, menjadi terang bagi dunia. Pengorbanan-Mu yang sempurna, bukti kasih dan anugerah-Mu. Engkau memilihku bukan karena kekuatanku, Engkau melayakkanku. Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan